Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat 30 ya, 29. Ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadratul Makaramin wal Makaramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh dan semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah di subuh ini. Allah masih berikan kita kesehatan, luang waktu, ringan langkah, terus istiqomah. Walaupun masih diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah yang barokah, langkah yang manfaat, langkah yang menjadikan kita selamat dunia, terlebih selamat akhirat, kabul hajat, semua keinginan, cita-cita mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlipat dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat An-Nisa ini ya. Ayat 29. Perasaan ini udah nih. Udahkah? Ya, udah. Ini kan tentang masalah Islam itu melindungi hak kepemilikan. Dan itu kan kemarin tuh. Hak pemilikan pribadi itu diatur, dilindungi oleh hukum. Sehingga bukan hanya negara, sebetulnya Islam itu lebih dulu memberikan pelindungan hak pribadi itu. Dengan adanya ayat ini jelas bahwasannya pada hakikatnya memang Allah yang punya. Tapi secara hukum syariat, maka semua ini kan sudah dipasrahkan ke kita. Dan kita yang sudah diberikan amanah itu tidak diperkenankan untuk keluar begitu saja. Atau kita sendiri juga merampas begitu saja yang punya orang. Karena itu aturannya. Dan walaupun sifatnya ini adalah hakikatnya milik Tuhan, lalu kita pun juga jangan berkata bahwa semua ini adalah milik Tuhan juga. Macam orang kemarin itu ada di video itu kan. Kenapa Bapak bangun di atas tanah ini? Ini kan tanah negara. Loh, bukan, ini tanah Tuhan. Ini tanah Allah. Jangan bawa Allah. Ini salah. Maka kata Allah, ya ayyalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian, harta sesama kalian gitu. Bil batil, dengan haram, batil tuh. Dengan cara yang tidak diperkenankan hukum syar'i. Illa an takuna tijarah, kecuali melalui perniagaan. Antara minkum, yang suka sama suka, saling rela dengan relaan. Itu monggo kata Allah kalau begitu. Kita ngasihkan duit, dia ngasihkan barang, monggo kalau itu. Tapi kalau secara paksa, tak boleh. Bahkan kemarin sudah dibahas, la ta'kulu, bahasanya makan gitu.
Tapi yang dimaksudkan itu mengambil. Kenapa disebutkan makan yang dimaksudkan dalam ayat itu, tapi yang dimaksudkan adalah mengambil? Karena besarnya dari pengaruh harta itu kan untuk makan sebetulnya. Tujuan akhirnya kan untuk makan semuaan. Ini kenapa jadi bergeser ke tiang semua ini? Cari sandaran semua rupanya. Kasih kursi aja sekali. Enaknya Pang nyandar. Nanti ujung-ujungnya guringan itu nyandar. Jadi makan yang di ayat ini itu menunjukkan bahwa pengaruh besarnya dari harta itu kan untuk itu, untuk makan sebetulnya. Jadi yang ditujunya adalah mengambil, tapi bahasanya makan, gitu. Karena tujuan akhirnya ke situ. Kecuali dengan harta perniagaan, gitu. Itu pun dengan antaradim minkum. Dengan perniagaan pun juga harus saling rela merelakan. Jangan menjual tapi ngenes gitu. Jadi rela merelakan itu yang beli senang, yang jual senang. Jangan yang beli senang, yang jual enek. Nawarnya setengah mati itu. Jangan, nawar boleh tapi jangan kandas gitu. Nawar boleh tapi jangan sadis. Ini harga 500.000 ditawar 100.000. Kan orang berapa itu? Nawar boleh. 1 kali 2 kali udah. Ini kadang-kadang nawar udah ya. Kalau enggak pergi nih. Pergi lagi gitu. Begitu saya pergi, ya udahlah, udah dah. Balik lagi. Nih duitnya segini juga. Cuman 50-50-nya nih. Begitu diasongin 100. Angsul. Ngebohong lagi. Nah, itu bukan antaradim minkum itu. Jadi harus saling rela ya. Yang jual senang, yang beli senang. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Tidak boleh membunuh diri sendiri. Nah, kalimat wala taqtulu anfusakum, imma orang itu memang bunuh diri gitu. Atau yang membuat dia jadi terbunuh nantinya. Sebagaimana yang disebutkan bahwa orang ketika dia bunuh orang, maka sejatinya itu bunuh diri. Karena pada akhirnya dia sendiri nanti bakal jadi terbunuh. Kalau hukum qisas mungkin besok lusa dia itu. Tapi kalau misalkan enggak di kita, enggak. Tapi kan di penjara gitu. Nanti dipukulin di penjara. Mati di penjara tuh sama yang lain, kan bunuh diri itu disebutnya. Itu adalah hal-hal yang memang tidak diperkenankan. Sehingga pada akhirnya Allah kasih hukuman gitu. Orang yang membuat dirinya itu bunuh diri, maka di akhirat pun juga akan demikian nanti. Jangankan kita, pangkat yang pernah ketemu Nabi saja kan pernah gitu. Kemarin saya sudah kasih contoh. Ada namanya Kuzman. Kuzman ini gagah berani. Kalau peperangan dia selalu ikut. Selalu paling tampil, paling depan. Bahkan dengan gagah dia berani membunuh berapa orang. Tapi suatu ketika diceritakan di hadapan Nabi oleh sahabat kehebatannya, Nabi malah berkata, dia termasuk ahli neraka. Sahabat heran semua. Gitu. Kok bisa orang sehebat itu jihad dengan Nabi, tapi Nabi malah mengatakan gitu? Pasti kan ada sesuatu tuh. Ternyata begitu perang Uhud terjadi, dia terkena sabetan-sabetan pedang.
Beres peperangan, dia dibawa ke perkampungan. Di satu perkampungan itulah dia diikutin oleh sahabat yang lain dengan apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar enggak nih? Dilihatin oleh sahabat yang lain dari kejauhan. Ternyata betul. Apa yang dikatakan oleh Nabi terbukti bahwasanya Kizman ketika dia terluka oleh luka itulah dia tidak tahan. Karena ketidaktahanan dengan luka yang ada akhirnya dia ambil tusukan pedang. Ada yang menyebutkan tusukan tombak. Ditusukkan ke dadanya. Sehingga pada akhirnya dia mati bukan karena luka itu. Tapi luka karena tusukannya sendiri. Maka dari itu sahabat lari cepat-cepat ke Nabi. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Anta shadiqun. Kata Nabi, ngapain? Tiba-tiba ngatain begitu. Benar ya Rasul, engkau benar. Kenapa? Itu Kizman bunuh diri. Itu orang ketemu dengan Nabi loh. Tapi tetap kata Nabi ini ahli neraka. Karena bunuh diri. Apalagi yang cuma ketemu dengan Ustaz Ahmad. Bah. Bunuh diri konyol sudah. Nanti di akhirat ketika disiksanya pun yang macam begitu nanti. Ketika dia nusuk-nusuk ke dada pakai pisau. Maka di akhiratnya begitu aja dah. Di neraka itu nusuk-nusuk aja. Kalau gantung diri pakai tambang ya udah gitu aja nanti. Naik, gantung diri terus. Atau minum racun terus saja begitu nanti tuh. Nengak racun, minum, mati itu. Hidup lagi, minum lagi. Gitu aja tuh. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita terhindar dari itu insyaallah. Lalu selanjutnya wa may yaf'al dzalik kata Allah. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang demikian, maksudnya yang dilarang tadi itu mengambil harta dengan jalan yang tidak baik, bahkan hidupnya pun diakhiri dengan yang tidak baik, udwanan karena melanggar batas gitu, melanggar hak yang sudah ditentukan oleh Allah, bahkan zulman. Ini zulman itu ta'kid, artinya penguatan kepada udwanan. Sudah melanggar batas, zalim pula, fasaufa nuslihi naro, kata Allah, maka kelak kami akan masukkan dia naro ke dalam api. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan keadaan yang demikian itu 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala, yasira itu mudah. Bagi Allah untuk melakukan hal itu tuh mudah, gampang aja kalau Allah. Enggak sulit. Kalau Allah mau macam seperti itu enggak sulit, mudah aja. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, itu intinya, enggak usah neko-neko dah. Kalau memang bukan hak kita enggak usah. Kalau hak kita ambil, karena pada dasarnya rezeki itu sudah dipasti kok. Enggak bakaran tertukar kok. Yang penting kita ini ikhtiar aja. Pada akhirnya rezeki itu akan ketemu dengan sang pemiliknya. Miliaran ikan di lautan itu akan ketemu dengan pemiliknya masing-masing. Walaupun itu miliaran ikan itu ada di lautan yang paling dalam sekalipun, tapi kalau sudah dituliskannya itu namanya, itu nama Pak Ketua, datang juga Pak Ketua. Ikan kakap dimanapun itu, akhirnya datang juga. Selepas pengajian ini saya teringat waktu masih di luar sana. Habis pengajian tuh cerita masalah beginian kan. Lalu besoknya ada orang yang pulang dari Muara Badak tuh, habis mancing 2 hari. Oh Ustaz, ini ikan you know. Ikan kakap banget, besar banget itu. Lalu termenung dalam hati. Oh, ini tulisannya. Coba. Dia
mancing 2 hari di sana. Begitu sudah dapat, dikesayakan. Ini rezeki saya, nggak perlu ke Muara Badak. itu bentuk rezeki itu begitu. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik punya pandangan masing-masing tentang masalah rezeki. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, baru dapat. Karena walaupun itu sudah dihakkan oleh Allah untuk kita, tapi mesti harus ada ikhtiar. Kata Imam Malik, nggak perlu. Rezeki itu sudah dipasti oleh Allah dan pasti datang. Ayo kita buktikan. Ya dibuktikan dua-duanya. Suatu saat Imam Syafi'i punya rezeki dikirim oleh kawannya dari Mesir. Ingat dengan gurunya, didatangkan tuh rezekinya ke Imam Malik. Kata Imam Malik, nah kan, rezeki itu datang sendiri tuh. Rezeki datang sendiri. Jadi pada dasarnya dua-duanya punya argumen gitu. Tapi jangan karena ini kita nunggu aja dah, nanti juga rezeki datang sendiri. Ya enggak bisa juga. Ada ikhtiar juga benar gitu. Diem pun juga benar juga bisa jadi gitu. Bahkan Hatim Al-Asom itu ulama ahli sufi kenamaan, begitu mempelajari kitab wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kan gitu. Tidaklah yang melata di muka bumi kecuali dengan rezekinya masing-masing. Itu dipelajari oleh beliau, ditelaah terus-terusan sampai akhirnya timbul keyakinan, pengen meyakinkan ayat ini. Kayak apa Allah datangkan rezeki itu? Dia pergi ke tengah hutan, gak ada yang tahu, gak bawa bekal, pergi ke tengah hutan. Begitu sudah di tengah hutan, dia masuk ke dalam goa, diam di dalam goa. Kayak apa caranya Allah ngasih rezeki ke makhluk? Benar gak nih gitu? Diam aja di dalam goa tuh. Sudah jam 9 pagi belum juga sarapan. Sampai akhirnya jam 12 belum juga sarapan. Wah, ini gimana nih kata Imam Hatim Al-Asom. Kok belum muncul-muncul ini sarapan? Belum makan nih. Kan setiap orang yang lapar itu Allah tahu mau kasih makannya kayak apa. Ini mau membuktikan nih. Sampai akhirnya sudah sore, belum juga sarapan. Oh, udah niatan puasa kan itu. Sampai menjelang mau maghrib, belum juga datang. Hujan gede lagi. Tapi begitu sudah mau gelap, tiba-tiba pecah. Di sini. Kedengaran ada orang yang lewat di depan gua. Kata Hatim Al-Asom, nah, ini nah. Ya macam. Ternyata begitu ini betul juga masuk ke dalam goa. Dikisahkan bahwa orang yang datang ke situ itu adalah pedagang yang ketika itu lewat ke situ. Pas hujan besar cari teduhan. Nggak ada yang bisa berteduh kecuali goa itu. Masuklah ke dalam goa itu untuk berteduh tuh orang-orang pedagang tuh. Begitu masuk ke dalam goa kan gelap nih. Kata orang yang lain, udah nyalakan api unggun di situ. Dinyalain, begitu dinyalain api unggun, ada orang lagi duduk. Wah, kagetan semua. Diam aja Hatim Al-Asom tuh, nggak ngomong dia. Begitu sudah diam dideketin sama mereka tuh. Ini orang kayaknya sudah lama di sini nih. Dingin banget ini orang. Coba deketin ke api unggun, diangkat, didekatkan ke api unggun. Begitu sudah ini, coba dong dibangunkan supaya dia bangun nih. Bangun, bang. Ya. Kata ini yang lainnya, oh ini kelamaan, ini kedinginan sudah. Ini pingsan sudah orang nih. Coba kasih minum. Enggak masuk juga. Mungkin ini orang lama nih enggak makan. Kita kasih makan, coba kasih makan. Kita paksa aja. Oh ya sudah, gimana, mana rotinya? Diambilkan roti. Dimasukin ke mulut, enggak buka-buka juga. Akhirnya kata dia, udah kalau begitu ambil pisau aja, kita cungkil aja katanya. Begitu sudah mau dicungkil, barulah ketawa dah Hatim Al-Asom tuh. Barulah ketawa dia.
Kenapa? Allah kalau mau ngasih rezeki sampai dicungkil tuh. Tapi jangan karena ini nanti Bapak dicoba. Nanti datang ke rumah diam aja. Oh tahu bini ini kayak nggak bakal dikasih sama sekali kita. Beda iman kita nih, beda iman. Jadi itu adalah pembuktian kalau Allah sudah mau ngasih rezeki itu sampai digituin tuh, dipaksa gitu. Itu kalau sudah haknya tuh seperti itu. Apalagi kalau sudah punya usaha, punya ikhtiar, ya itu tinggal jalankan aja, Bang. Selebihnya Allah yang ngatur gitu. Gak usah maksa-maksa lah. Karena kalau kita ini melakukan hal demikian, maka ini ancamannya keras banget ini. Wasaufa nuslihi naro, langsung ketotok. Gak usah digebuk-gebuk gitu di dalam kubur, langsung lempar ke situ. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kata Allah, in tajtanibu, jika kalian itu mau menjauhi kaba'ira ma, dosa-dosa yang besar maksudnya itu. Kaba'ira itu. Tunhauna anhu, yang dilarang. Jika kalian mau menjauhi dosa yang besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya nukaffir ankum sayyiatikum. Kesalahan-kesalahan kalian akan dihapus. Kesalahan apa yang dimaksudkan yang dihapus ini? Dosa kecil. Jadi ketika syaratnya pertama kan pakai in itu in syartiyah. Persyaratannya dosa gedenya dulu dihindari, dosa kecil dengan sendirinya dihapus. Itu maksudnya itu. Jadi bukan dosa gedenya ini yang dihapus. Jadi dosa-dosa yang kecil, lantaran ketaatan kita menghindari dosa yang gede, maka otomatis yang kecil itu dihapus. Nukaffir ankum sayyiatikum, kata Allah. Makanya hindarinya dulu adalah dosanya gede dulu. Dosa yang gede itu kalau Ibnu Abbas itu menyebutkan sampai 70 dosa gede itu. Walaupun dalam hadis itu disebutkan bahwa yang disebutkan dosa gede itu diantaranya ya 7. Kalau di dalam hadis itu. Apalagi kalau liatin di dalam kitab Zulamut Taufik itu. Itu dalam kitab Zulamut Taufik itu mendetail banget tuh. Dosa-dosa gede itu sampai dosa tangan, dosa telinga, dosa mulut, dosa mata. Waduh, semuaan tuh ditata. Bahkan al-kabairu sab'un. Dosa gede itu paling tidak 7 ini yang perlu dihindari oleh kita. Yang pertama adalah al-isyrak billah. Musyrik ke Allah. Itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu paling nomor wahid. Karena tidak ada dosa di atasnya yang lebih gede daripada musyrik ini. Jadi musyrik itu sesuatu yang memang enggak ada tandingannya lah dalam masalah dosa nih. Makanya sedurhaka-durhakanya kita paling tidak asal jangan musyrik aja dah. Waktunya sekolah. Waktunya anak sekolah. Terbawa-bawa ke pengajian. Jadi asal enggak musyrik aja dah. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan khoslatani la syai'a abdulu minhuma. Itu keabdulan ada 2 hal. Tapi di dalamnya lagi ada disebutkan khoslatani akhbastu minhuma. Ada 2 hal yang lebih jelek daripada keduanya. Jadi kalau 2 hal ini akhbas itu lebih jelek dari segala-galanya. Kalau syarrun itu jelek. Tapi kalau akhbas ini sudah lebih jelek lagi.
Yang pertama asyirku billah, musyrik ke Allah, wa adarru lil muslimin, dan yang kedua membahayakan muslim. Itu kejelekan enggak ada lagi tandingannya di atas itu. Jadi musyrik itu satu hal yang memang perlu dihindari oleh kita. Saya enggak Pak Ustaz musyriknya, tapi kalau riya iya, itu. Yang begitu-begitu juga sama. Jadi riya itu kan musyrik khafi. Musyrik yang tidak kelihatan itu riya. Lalu yang kedua qatlun nafs, membunuh orang. Itu termasuk dosa gede. Tanpa ada hak tapi ya. Tapi kalau membunuh orangnya ada hak enggak masalah. Membunuh kafir yang memusuhi atau bela diri karena diancam kita, atau harta kita dirampas lalu kita lawan dia, dibunuh dia oleh kita, itu enggak masalah. Itu atau merusak agama, merusak kehormatan, itu enggak masalah. Wa aklur riba, sama makan-makan riba. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim, itu dosa besar. Bahkan disebutkan pendusta agama kalau seperti itu. Wal firaru minaz zahfi, lari dari peperangan, pengecut itu. Kalau awal-awalan, ayo kita perang aja, begitu sudah perang lari dia. Pengecut itu. Itu lari dari peperangan yang sudah berkecambuk perang, itu dosa besar itu. Apalagi perangnya ini membela agama gitu. Atau membela satu negara. Sudah jelas ini pembelaannya. Bukan pembelaan partai. Bukan membela ormas. Bukan membela perusahaan, bukan membela sesuatu bos itu. Ini karena agama. Lalu kabur dia, atau waram yusuh muhsanat, menuding zina perempuan yang terjaga, perempuan yang terhormat, lalu dituding zina. Ini dosa besar ini. Tidak boleh macam seperti itu. Jadi hal-hal yang 7 ini yang disebutkan oleh hadis, tentu ini adalah bagian dari dosa yang gede. Nah ini hindari. Kalau yang ini dihindari, otomatis dosa yang kecilnya pun terhapuskan. Karena dosa kecil itu tidak akan bisa terjadi kalau seandainya terus menerus. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighbar. Tidak akan terjadi dosa yang kecil kalau dilakuin terus menerus israr. Wala kabirata ma'al istighbar, dan juga tidak akan terjadi dosa yang besar kalau disertai dengan istighfar. Dosa gede memang, tapi istighfarnya pun banyak. Bisa jadi terkikis. Terus-terusan gitu. Karena dosa besar itu terjadi akibat hatinya yang sudah tertutup. Maka dalam ayat lain kan disebutkan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah barrona, terjadinya manusia itu bisa jadi tertutup itu kallabal rana ala qulubihim, karena di dalam hatinya ada ron, ada karat. Semakin banyak karat, semakin tertumpuk karat, maka akan terjadi ron. Keras hatinya. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kenapa bisa terjadi? Ala ma kanu yaksibun. Disebabkan apa yang diusahakan. Usahanya apa? Maksiat itu. Maka dalam hadis lain disebutkan setiap orang mukmin berlaku maksiat, berperilaku jelek, maka dititikin di hatinya satu. Jelek, titik, jelek lagi, titik, jelek lagi, titik. Setiap kali jelek, titikin. Nuktak saudaun disebutnya. Titikan yang hitam di situ. Satu kejelekan tuh.
Berarti kalau dalam sehari kejelekan berapa kali? Berapa titik tuh? Kalikan dalam sepekan, kalikan dalam sebulan. Tidak ada istighfar di dalamnya. Maka terjadinya adalah ron, berkarat tuh nanti hati. Kalau sudah terjadi berkarat itu hati, maka yang terjadi tidak akan bisa menerima nasihat. Qaswatul qalbi la yaqbalul mawaid. Kerasnya hati tidak akan menerima petuah agama. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam jurang api neraka disebabkan karena hatinya kotor. Naudzubillah, subhanallah. Ya. Makanya jaga hati, jagalah hati. Jangan kau kotori, ya. Jagalah hati lentera ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah suami, janganlah poligami. Macam begitu tuh. Urusan hati ini memang luar biasa, Bang. Makanya minta ke Allah hati itu supaya tetap tuh. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku itu ala dinika, terhadap agamamu, ala ta'atika, dan terhadap ketaatanmu. Artinya supaya hati itu mengakui terus menjalankan hukum agama sekaligus taat. Karena bolak-baliknya hati itu kan dia dalam bahasa itu Arabnya itu kolbun. Hati itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut kolbun. Kolbun itu dari kolaba, artinya bolak-balik. Makanya hati itu nggak bisa diam. Walaupun diam raganya, tapi hati nggak bisa diam. Bapak bersandar di situ. Tapi kan hatinya ke pasar pagi itu. Ngelayang tuh. Raganya memang di sini, tapi hatinya sudah kemana-mana tuh. Apalagi yang punya janjian hari ini Ustaz kapan selesainya ini, cepat nah. Terus saja gerutu. Hati itu nggak bisa diam. Makanya kalau orang itu punya janji, jangan dinanti-nanti, jadiin gitu. Besok lusa bisa jadi berubah. Kalau ada mau sesuatu mau dikasihkan, ambil cepat-cepat. Besok lusa siapa tahu tuh berubah. Lain lagi ceritanya besok. Itu. Bahkan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Pertama, janji Allah kepada mereka yang menghindari dosa yang besar, dosa kecilnya dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian mudkhalan, ke tempat masuk karima, yang mulia. Tempat masuk yang mulia ini apa yang dimaksudkan tuh? Ini adalah jannah maksudnya itu. Jadi jaminannya tuh dua. Dosa dihindari yang besar ini tuh dua jaminannya. Dosa kecilnya dihapus, masuknya ke dalam surga. Karena bersih kan. Kan dosa besar dihindari, otomatis dosa kecil hanya tinggal wudhu saja selesai kan gitu. Nah, itu keuntungan tuh. Bahkan disebutkan di sini tuh mudkhalan karima. Pemaknaan dari makna ayat ini tuh fal muradu anna iqrarul idkhalul karim al jannah. Yang dimaksudkan penetapan idkhal itu al karim itu adalah al jannah gitu. Kenapa disebutkan karima bahasanya? Padahal yang dimaksudkan itu adalah jannah. Karena di dalam jannah la nakida fihi wala ta'ib. Di dalam jannah tidak ada kesukaran dan tidak ada keletihan. Enggak ada kesukaran dalam jannah tuh, enggak ada letih, enggak ada capek, enggak ada bosan. Dalam jannah tuh senang, makin senang. Makin lama di dalam jannah makin senang. Enggak percaya? Ayo duluan.
Makanan di dalam jannah semakin banyak kita makan malah semakin nikmat. Itu jannah, enggak ada kesukaran. Makanya disebutnya karima. Enggak langsung mudkhalal jannah gitu kan langsung gitu. Tapi disebutnya mudkhalan kalimah, ke tempat masuk yang mulia. Jannah maksudnya disebutkan karimah karena di dalamnya tidak ada kesukaran, tidak ada keletihan, tidak ada kebosanan, tidak ada yang namanya bete. Gak ada. Dalam jannah tuh nikmat aja terus-terusan. Makanya bal fihi ma ra'a ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun qalbun bashar. Yang namanya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum terbesit dalam hatinya manusia. Kalau sekarang kan kita berpikir kalau ada satu bangunan yang indah di bawah gunung-gunung, di bawahnya ada air. Kita bisa berpikir, oh ini ada di sana yang begitu di Lembang misalkan. Karena pernah lihat atau pernah lihat di video atau apa gitu kan, keindahan itu, oh ada di sana. Itu terbayang karena ada sesuatu yang terlihat. Tapi yang namanya surga disebutkan oleh Allah macam begitu, itu enggak bakalan terbayang. Loh pada akhirnya ketika masuk itu beda dengan apa yang dikatakan. Jauh lebih indah. Itulah. Man la ro'a ainun ro'at. Sehingga disebutkannya mudkhalan karimah. Saking indahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Ya, cukup sampai situ dulu lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.